Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Satu-satu Manchester United ya menahan tuan rumah Bournemouth. Tapi di sisi lain juga Manchester United gagal menang karena Bournemouth di babak kedua di sebagian besar periode di babak kedua bermain dengan 10 pemain. Namun walaupun demikian tim asuhan dari Ruben Amorim ini gagal memanfaatkannya, gagal untuk bisa memenangkan pertandingan di situasi yang sebenarnya menurut gua Bournemouth pertama dari tuan rumah dulu ya. Bournemouth gua nilai penampilan dari Bournemouth lebih jelek ya jika dibandingkan ketika mereka mampu menghajar Manchester United di Old Trafford. Ruben Amorim di pertandingan ini gue sudah bahas di preview bahwa untuk menyimpan sebagian besar pemainnya tidak akan dilakukan, tapi lebih bagaimana mengatur ya menit bermain dari pemain-pemain yang akan disiapkan tentu saja untuk menghadapi Athletic Bilbao. Ruben Amorim menurut gue di pertandingan ini tetap tampil full dengan tim utama di starting 11. Para pemain muda ini lebih ditempatkan di bangku cadangan. Ada Harry Amas, ada Tyler Fredrickson, ada juga Chido Obi. Ruben Amorim menurunkan Andre Onana, Leny Yoro, Maguire, lalu Luke Shaw, Maino, Dorgu, Casemiro, Mazraoui, Garnacho, Bruno Fernandes dan juga Rasmus Højlund. Diturunkannya Kobbie Mainoo dan juga Luke Shaw. Menurut gua ini kejutan ya, karena Luke Shaw sudah cukup lama absen dan akhirnya diberikan kesempatan starter. Lalu untuk Kobbie Mainoo sendiri posisinya lagi-lagi diganti setelah dalam beberapa pertandingan sebelumnya sempat dimainkan lebih ke depan. Di pertandingan ini main di lini tengah. Di 15 menit awal menurut gua Manchester United main cukup oke. Tuan rumah tampil agresif, tapi lini belakang Manchester United ini solid dengan juga beberapa kali mencoba melakukan counter dan sempat membuat beberapa momentum berbahaya ya menurut gua. Ada peluang dari Kobbie Mainoo dan juga dari Alejandro Garnacho. Namun demikian justru Bournemouth yang mampu unggul duluan di menit ke-23 melalui Antoine Semenyo. Finishing yang keren menurut gue dari Antoine Semenyo. Dan proses gol sendiri ada kesalahan lagi-lagi dari lini belakang Manchester United. Ada free kick pendek dari Andre Onana ke Kobbie Mainoo, tapi bolanya lepas. Dan yang menjadi sorotan menurut gue di proses gol dari Semenyo itu adalah menurut gue dari gol dari Semenyo itu adalah Luke Shaw, di mana Luke Shaw kehilangan posisi dan dia tidak menutup pergerakan dari Antoine Semenyo. Dan finishing dari Semenyo menurut gue juga luar biasa. Ada dua pemain Manchester United yang berusaha untuk menghadang shooting yang dilakukan, tapi bola sangat deras dan juga tidak mampu dihalau oleh penjaga gawang. Dan di babak pertama setelah gol tersebut Bournemouth lebih baik menurut gua penampilannya, dan salah satu faktor adalah kenapa Manchester United terdominasi oleh Bournemouth, yaitu adalah lini tengah kalah kualitas. Agresivitas dari Kobbie Mainoo menurut gua kalah di lini tengah. Lalu kualitas distribusi bola juga dari Casemiro ini tidak pas. Dan Bruno Fernandes ya yang di pertandingan tadi di babak pertama ini ditempatkan di sektor sayap sebelah kiri. Sering sekali ini tidak berjalan, tapi diulangi lagi oleh Ruben Amorim. Lalu ada sebuah peluang ya di babak pertama yang diciptakan oleh atau dilakukan oleh Garnacho. Bola sendiri didistribusikan oleh Bruno Fernandes dari lini tengah. Jadi ketika Bruno memang bergeser ke lini tengah, gue melihat kualitas umpan dari lini tengah Manchester United ini cenderung lebih baik. Lalu di 15 menit babak pertama, 15 menit terakhir ya, lini tengah Manchester United ini lebih bagus. Dan menurut gue ada hal unik yang terjadi. Bagaimana Nocer Mazraoui posisinya ini didorong lebih ke tengah. Jadi dia lebih sering inverted ke tengah. Ada penambahan pemainnya untuk memperkuat lini tengah Manchester United, dan menurut gue itu berhasil. Lini tengah Manchester United lebih hidup, hanya saja kualitas di sepertiga akhir lagi-lagi kurang baik.
secara keseluruhan menurut gua Manchester United di babak pertama selain lini tengah ya yang kurang kualitas, juga lini kiri dari Manchester United secara keseluruhan ini tidak jalan. Jadi poros Luke Shaw, Dorgu dan juga Bruno Fernandes, di mana posisi ini menurut gua posisi yang baru juga ya untuk musim ini tidak berjalan dengan baik. Dan di babak kedua kurang lebih sama seperti babak pertama. Tapi ada perbaikan menurut gua. Artinya sama, bahwa Bournemouth lebih agresif, lalu kualitas dari Manchester United belum bisa mengungguli Bournemouth, tapi ada perbaikan. Lini kiri Manchester United lebih baik, lalu juga distribusi bola dari tengah lebih baik. Hanya saja sama seperti babak pertama, sepertiga akhir kualitas dari para pemain Manchester United ini kurang baik, kurang bagus, terutama untuk meng-create ya peluang-peluang yang terjadi di pertandingan tadi. Mazraoui lebih inverted dan ini mengakibatkan kualitas di lini tengah Manchester United ini terangkat. Jadi memang ada menurut gua perubahan taktik strategi terutama untuk memegang kendali di lini tengah yang berhasil yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Namun demikian ya, lini depan ini masih secara keseluruhan menurut gua bermasalah. Bagaimana dengan lini belakang? Lini belakang sempat tadi ada misalnya free kick yang membentur Mistar, tapi secara keseluruhan menurut gua lebih solid dibanding di babak pertama. Ada insiden ya di babak kedua, ada tackling yang cukup keras dan cukup berbahaya yang dilakukan oleh Evan Nilsson kepada Mazraoui. Menurut gua itu jelas sangat berbahaya dan kartu merah tidak ada keraguan menurut gue di situ. Mungkin Sobat Football United ada beberapa yang memberikan komentar atau berpikiran bahwa ya Manchester United dibantu oleh wasit di pertandingan tadi. Menurut gue justru sebaliknya. Kualitas wasit tadi tidak bagus menurut gue. Ada beberapa situasi di babak pertama, misalnya ketika Antoine Semenyo ini menarik Harry Maguire ya di situasi bola mati corner, jelas ada tarikan kedua tangan dari Semenyo. Harry Maguire ditahan. Di beberapa insiden di pertandingan lain itu akan dianggap pelanggaran dan akan membuahkan penalti, tapi tidak di pertandingan tadi. Lalu Mazraoui juga ada pergerakan tanpa bola yang ditahan oleh pemain dari Bournemouth, tidak ada pelanggaran sama sekali. Lalu juga ada foul yang dilakukan kepada Garnacho di babak pertama tadi, di mana foul tersebut menurut gue juga cukup berbahaya ya dari Tyler Adams, tapi wasit hanya memberikan kartu kuning. Intinya menurut gue, kalau memang ada yang berkomentar wah Manchester United diuntungkan oleh wasit bla bla bla, ya gue ragukan apakah betul-betul menyaksikan pertandingan, nomor satu. Nomor dua, apakah mengerti bahwa memang jalannya pertandingan tadi banyak sekali situasi di atas lapangan di mana tidak menguntungkan ya keputusan-keputusan wasit, terutama untuk Manchester United. Nah, balik lagi setelah situasi 10 pemain, di mana 3 menit sebelumnya, sebelum kartu merah untuk Bournemouth, untuk Evan Nilsson, Ruben Amorim melakukan rotasi pemain. Ini tidak bisa dihindari. Casemiro diganti Ugarte, Kobbie Mainoo diganti Mason Mount, dan Harry Maguire diganti Victor Lindelof. Di sini gue berpikir bahwa bisa jadi ya 3 pemain ini, Casemiro, Kobbie Mainoo dan juga Harry Maguire ini dipersiapkan untuk menghadapi Athletic Bilbao. Ini kecurigaan gue. Nah, setelah Bournemouth tampil dengan 10 pemain, Manchester United ini tampil lebih sangat dominan, sangat-sangat dominan. Andre Onana sangat jarang menurut gue mendapatkan bola. Manchester United terus berusaha, ada pergantian pemain lagi yang dilakukan. Nocer Mazraoui digantikan oleh Chido Obi. Dan kalau gue melihat bagaimana Mason Mount misalnya ini didorong lebih ke depan, ke posisi nomor 10, seakan-akan ada 2 pemain nomor 10, Rasmus Højlund dan juga Mason Mount. Chido Obi lebih didorong ke depan. Lalu juga Luke Shaw ya lebih melebar ke sebelah kiri. Tapi gue juga melihat ada semacam kayak kebingungan dari para pemain Manchester United di atas lapangan terkait dengan perubahan situasi ini. Ruben Amorim tentu saja ingin lebih memanfaatkan kelebihan pemain ya untuk mengejar ketertinggalan gol, tapi sempat tadi ada beberapa periode pemain Manchester United kebingungan di atas lapangan. Gua tadi sempat berpikir kalau Manchester United dengan situasi 10 pemain Bournemouth gagal untuk bisa menyamakan situasi, ya
maka pertandingan tadi gagal bagi Manchester United. Karena ya Bournemouth tampil sebenarnya tidak terlalu istimewa, tadi gue sebutkan di awal. Dan mereka tampil dengan 10 pemain. Manchester United ya menurut gue sewajarnya ya bisa untuk menyamakan kedudukan. Dan akhirnya itu juga yang dilakukan oleh Manchester United adalah Rasmus Højlund yang membelokkan arah bola dan masuk ke gawang Kepa. Manchester United terus berusaha, tapi berbagai crossing misalnya, ada shooting yang dilakukan terus-menerus berusaha untuk membobardir gawang dari Kepa. Bournemouth semakin menumpuk pemain, bukan hanya di lini pertahanannya tapi juga di kotak penaltinya. Ini menyulitkan betul bagi Manchester United, namun akhirnya dengan segala upaya dan juga keberuntungan, jangan lupa menurut gua ada juga faktor keberuntungan di sana, akhirnya bisa menyamakan situasi 1-1. Bukan hasil yang memuaskan, bukan permainan yang melegakan menurut gua, karena ya Manchester United masih di bawah kualitas yang lebih baik yang pernah ditunjukkan di pertandingan sebelumnya. Tapi hasil 1-1 menurut gua ini hasil yang tidak buruk, melihat Bournemouth ketika tampil di kandang sendiri juga bukannya mudah ya untuk ditaklukkan. Dan mereka pun datang ke pertandingan tadi dengan rekor kemenangan di Old Trafford. Gua happy Rasmus Højlund akhirnya bisa mencetak gol. Semoga ini menjadi titik balik juga bagi ketajaman seorang Rasmus Højlund. Dia bekerja cukup keras di pertandingan tadi. Ya seperti dibahas sebelumnya bahwa hasil di Premier League ini sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi Manchester United. Yang lebih menurut gua menjadi perhatian adalah keadaan skuad ya. Artinya tidak ada pemain yang cedera. Lalu juga tidak ada misalnya kartu merah untuk pemain Manchester United. Tidak ada kejadian-kejadian yang human error misalnya, individual error itu juga tidak ada secara telak misalnya. Dan menurut gua situasi tadi ini mudah-mudahan bisa menjadi modal Manchester United ke Europa League menantang tuan rumah Athletic Bilbao. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.